Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Reski Anggara, aku dari kelas 4 PJJA dengan NIM 062440111185. Tujuan dari tugas ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas dari Bu Sri Reski mengenai mata kuliah GIS. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan nih materi tentang GIS yang berkaitan dengan geodesi yang berkaitan dengan geodesi dari video yang telah disampaikan oleh Bu Sri Reski. Nah, materi ini tuh akan membahas tentang bagaimana kita menentukan posisi di permukaan bumi, bagaimana bentuk bumi diukur, serta bagaimana sih data tersebut disajikan dalam bentuk peta yang akurat dan dapat digunakan dalam perencanaan teknik sipil. Dalam teknik sipil itu, GIS sangat penting karena setiap pembangunan seperti jalan, jembatan, gedung, maupun drainase selalu membutuhkan data posisi dan peta yang akurat. Jika data posisi tersebut salah, maka perencanaan yang kita rencanakan bisa salah juga. Nah, mungkin langsung saja nih teman-teman untuk yang pertama itu ada geodesi. Mencakup kajian dan pengukuran yang lebih luas, tidak hanya sekedar pemetaan dan penentuan posisi, tetapi meliputi penentuan bentuk dan dimensi bumi, baik dengan pengukuran di bumi maupun dengan bantuan satelit. Yang berarti penentuan posisi di sini itu yang berarti itu adalah pemetaan atau peta. Nah, artinya tuh geodesi mempelajari bagaimana sebenarnya bentuk bumi itu, berapa ukurannya, serta bagaimana menentukan koordinat suatu titik. Dengan ketelitian tinggi dalam perkembangannya, geodesi juga menggunakan bantuan satelit seperti sistem GPS untuk meningkatkan akurasi dalam pengukuran. Nah, selanjutnya itu ada geodetic surveying, yaitu meliputi penentuan bentuk dan ukuran bumi, medan gravitasi, dan pembuatan jaring kontrol pemetaan. Pembuatan jaring kontrol pemetaan ini itu sudah pernah dipelajari sebelumnya, yaitu pembuatan poligon. Nah, karena surveying penting, maka dikembangkanlah ilmu astronomi dan penentuan posisi dengan satelit. Penentuan posisi dengan satelit ini nih em, dibantu menggunakan GPS. Nah, penentuan posisi dengan satelit dibantu dengan penggunaan GPS itu maksudnya kayak penginderaan jauh, yang dimana ketika kita membuat peta, kita kan biasanya harus turun, kalau dulu-dulu harus turun langsung, sekarang tidak perlu menyentuh tanah atau objek atau turun langsung ke tempat yang kita ingin membuat peta, tetapi bisa tetap dalam pembuatan peta. Nah, jaring kontrol pemetaan itu sangat penting karena menjadi dasar dalam pembuatan pada skala besar maupun kecil. Pengukuran geodetik biasanya digunakan untuk proyek berskala besar seperti pemetaan wilayah nasional, pembangunan bendungan, dan infrastruktur lainnya. Nah, pada slide berikutnya nih ada beberapa gambar. Nah, jadi untuk gambar yang warna putih, yang di tengah-tengahnya ada bumi, ini itu eh, menyatakan bahwa bumi kita itu selalu dikelilingi oleh satelit-satelit. Nah, satelit ini ada banyak macamnya nih, teman-teman. Mulai dari ada penentuan posisi, yaitu GPS, terus ada yang untuk gaya berat, ada untuk cuaca, dan untuk astronomi. Nah, satelit penentuan kali ini kita itu akan membahas tentang satelit penentuan posisi atau GPS, yang berarti Global Positioning System. Ada 24 satelit yang bekerja, yang mengorbit selama 24 jam. Dan total orbit itu ada 6 orbit, yang dimana satu orbit terdapat 4 satelit. Jadi totalnya ada 24. Nah, ini untuk contohnya itu ada yang pesawat kan, pesawat dengan 6 satelit. Nah, jadi untuk contohnya tuh pesawat terbang pesawat terbang akan dilengkapi oleh GPS satelit. Nama alatnya itu receiver GPS, alat penangkap sinyal GPS yang didasarkan agar pesawat terbang dapat terbang pada jalurnya masing-masing. Maksudnya ketinggian dan posisi XYZ-nya agar tidak terjadinya benturan atau tabrakan dengan pesawat lainnya. Nah, eh
kemudian itu ini ada gambar berikutnya itu ada pembuatan satelit, kemudian ada scanning nih, teman-teman. Nah, pemetaan itu dilakukan dengan scanning yang dimana dilakukan di atas pesawat untuk wilayah cakupan yang luas. Jadi, nama sistemnya itu LIDAR, Light Detection and Ranging. Nah, selanjutnya, eh di mana sih posisi kapal ini? Nah, jadi teman-teman, pada saat seperti inilah GPS itu bisa kita gunakan. Sebenarnya bukan hanya di tengah laut, tetapi di posisi misalkan kita ada di tengah hutan atau dimanapun yang masih bisa terjangkau oleh GPS kita. Nah, seandainya berada di tengah-tengah seperti ini, manfaatkanlah GPS dengan teliti. Em, Kita kan biasanya tuh juga megang GPS di HP itu ada handheld, ketelitiannya itu sampai 3 meter, tidak lebih dan tidak kurang. Cari koordinat X, Y, Z-nya, kemudian kita bisa masuk ke Google Earth, dan kita bisa melihat di mana posisi kita. Di tampilan Google Earth itu sudah sangat jelas tempatnya. Nah, kemudian, nih, seberapa penting sih posisi? Jadi, eh, posisi itu pasti sangat penting. Contohnya itu pada gambar yang pertama itu ada jembatan yang di tengah-tengahnya curam. Itu kan kalau seandainya nih, itu kan ada sepertinya kayak ada pemukiman di bawah. Terus ada tempat yang curam seperti ini. Tidak mungkin kan kalau eh, tiang ini bakal kena ke pemukiman. Maka dari itu posisinya sangat penting. Nah, kemudian untuk yang kedua, ini kan pasti berarti yang dipasang terlebih dahulu adalah bagian pondasinya. Tapi pondasinya di sini terjadinya salah koordinat nih, atau salah tempat. Maka dari itu, yang pasti kekuatan atau penyaluran beban dari atas ke bawah itu tidak akan efektif karena pondasinya itu tidak berada pas di tengah-tengah. Nah, bisa dirangkum tadi kan sebagai contoh jika terjadi kesalahan dalam menentukan posisi untuk jembatan, maka struktur bisa tidak sesuai dengan kondisi tanah. Kemudian itu kesalahan koordinat juga bisa menyebabkan konflik batas lahan. Oleh karena itu, ketelitian posisi menjadi hal yang sangat krusial dan sangat penting nih. Kemudian lanjut ke yang berikutnya. Nah, ini ada gambar posisi bumi. Nah, itu kan ada bumi, kemudian di situ tuh ada pusat massa bumi, kemudian di situ ada apa ini? Ekuator bumi, di mana ekuator ini yang membagi bumi menjadi bagian utara dan selatan. Kemudian ada garis meridian dan ujung dari meridian itu adalah 0 derajat. Meridian ini di London itu kan ada 0 derajatnya itu di London dengan nama meridian Greenwich. Nah, ini gitu teman-teman. Kemudian lanjut itu pekerjaan pembuatan peta dengan fotogrametri. Pengukuran dan pemetaan dari foto udara, teknik penginderaan jauh, dan interpretasi foto. Nah, jadi ketentuan pekerjaan pembuatan peta itu ada yang pakai pilot dan ada yang tidak pakai pilot. Untuk yang tidak pakai pilot itu contohnya seperti drone. Untuk yang pakai pilot, yang seperti penjelasan sebelumnya itu ada alat scanning dari pesawat. Nah, foto udara ini bisa diperoleh dari pesawat drone. Dengan teknik ini, kita dapat mengetahui kondisi topografi, bentuk lahan, dan penggunaan lahan tanpa harus mengukur langsung ke wilayah tersebut. Teknik ini sangat efisien untuk wilayah yang luas. Nah, pekerjaan ini itu dianjurkan untuk dilakukan di siang hari di bawah jam 10 pagi. Karena ketika sudah melebihi jam 10 pagi itu biasanya eh, sudah banyak awan yang dapat menutupi hasil foto yang bakal kita pakai untuk pembuatan peta nanti.
Nah, kemudian eh, dengan penginderaan jauh ini juga tuh kita tuh dapat memantau perubahan lahan, daerah daerah banjir, kerusakan hutan, dan perkembangan kota. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian penginderaan jauh atau remote sensing itulah yang tadi yang kayak foto 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 eh, kayak fotoga fotogrametri. Nah, contohnya seperti ini. Kita ingin mengidentifikasi pulau tersebut. Kita akan membuat peta terhadap pulau tersebut. Tapi tidak apa-apa, kita tidak perlu turun langsung ke sana karena kita bisa mengandalkan scanning tadi, penginderaan jauh atau remote sensing yang dapat menganalisis bentuk, struktur yang kita perlukan dalam pembuatan peta. Nah, mungkin kita akan lanjut lagi. Kemudian, pekerjaan pembuatan peta kartografi. Nah, yaitu seni, ilmu, dan teknologi pembuatan peta dengan ikhtisar sajian permukaan bumi fisik, subjeknya proyeksi peta, desain, dan reproduksi peta. Nah, untuk kartografi ini itu tidak hanya menggambarkan peta, tetapi juga menentukan proyeksi nih teman-teman. Ada simbol, warna, dan tata letak agar peta tuh mudah untuk dipahami. Nah, untuk gambar yang ini, yang pertama sama yang kedua, ini kan bentuk peta. Nah, yang pertama ini bentuk peta dua dimensi sama seperti yang gambar kedua. Tapi yang gambar kedua ini sudah bisa dalam bentuk soft file dan bisa diupdate. Nah, untuk gambar ketiga ini sudah bentuk eh, bentuk peta yang sudah tiga dimensi nih teman-teman. Jadi sudah mudah dipahami. Mungkin selanjutnya perkembangan peta. Nah, perkembangan peta nih teman-teman, kita tuh dulu, contoh ini ada lingkungan berubah. Dulu kita kan pakai map yang sangat besar. Dulu pasti pakai yang itu, yang dimana jika kita pakai kertas yang sangat besar tuh kita pasti akan melipat peta tersebut dengan sangat banyak. Sebesar apa peta itu terus dilipat. Jadi bakal terjadinya kerusakan pada peta tersebut. Nah, sekarang sudah ada beberapa aplikasi bahkan eh, internet yang sudah bisa kita akses untuk maps-nya itu, Pak, petanya. Jadi, peta itu sudah berbentuk soft file, soft copy, kita bisa perbanyak dan kita juga bisa melakukan pengupdatean terhadap peta tersebut. Kemudian kebiasaan tuh juga berubah karena kan sebelumnya tuh cara pengambilan peta tuh sangat susah, sekarang sudah bisa melakukan dengan cara scanning tadi. Nah, kemudian ada engineering surveying, mencangkup pemetaan topografi skala besar sebagai bagian dasar dari desain rekayasa seperti jalan, jembatan, bangunan, gedung, dan lain-lain. Nah, dalam teknik sipil itu pengukuran ini tuh biasanya menggunakan pemetaan topografi skala besar untuk mengetahui elevasi, kemiringan tanah, dan kondisi lapangan. Data ini itu bakal menjadi dasar dalam perencanaan struktur agar aman dan sesuai dengan standar kita. Nah, ini ada contoh yang jalan, kemudian ada yang jalannya yang banyak, kemudian juga ada rel kereta api. Semua ini bakal sangat berguna untuk pembuatan jalan, jembatan, dan juga rel ini. Nah, selanjutnya itu ada peta, yaitu suatu bentuk permukaan bumi yang digambarkan dalam bidang datar atau dua dimensi dengan skala dan proyeksi tertentu. Nah, karena bumi ini kan berbentuk lengkung ya teman-teman. Maka ketika dipindahkan ke bidang datar, pasti bakal terjadi perubahan atau distorsi. Oleh karena itu, digunakanlah metode proyeksi untuk meminimalisir kesalahan tersebut. Nah, kemudian ada proyeksi peta, ilmu yang mempelajari hubungan antara besaran-besaran di atas permukaan bumi di bidang lengkung dengan besaran-besaran di atas peta bidang datar untuk mereduksi distorsi menjadi minimum menggunakan rumus-rumus matematis
tertentu. Nah, dalam proses ini seperti yang saya bilang tadi bakal terjadi distorsi atau perubahan pada jarak, sudut dan luas, tidak ada yang proyeksi yang bakal benar-benar sempurna. Yang dapat kita lakukan adalah memilih proyeksi yang sesuai dengan tujuan pemetaan agar kesalahan dapat diminimalisirkan. Nah, kemudian eh ada yang disebut dengan model bumi sebagai acuan nih. Nah, ini di mana ada bumi, ada geoid, ada elipsoid, dan juga ada yang datar. Di mana bumi ini ialah garisnya keriting-keriting, itu masih maksudnya masih dalam bentuk bumi, bumi pada umumnya. Kemudian ada geoid yang dimana bumi yang airnya itu dikosongkan. Jadi hanya anggaplah daratan. Kemudian ada elipsoid yang dimana model bumi yang bisa ditulis rumus matematisnya. Kemudian ada datar yaitu bentuk petanya yang akan kita gunakan nanti. Nah, jika mengukur di atas 37 kilometer, maka kita harus memperhatikan efek lengkungan bumi. Maka dari itu, ini perlu kita ketahui. Nah, permasalahan dalam pembuatan peta itu biasanya penyajian bidang lengkung bentuk permukaan bumi ke bidang datar peta. Karena tadi kan bakal terjadi distorsi. Terus bidang kelengkung didatarkan akan terjadi distorsi, perubahan atau pergeseran. Yang ketiga, perubahan distorsi tersebut adalah jarak, sudut, dan luas. Nah, seperti yang kita sudah jelaskan di awal tadi. Nah, kemudian ini ada contoh gambar hasil pengukuran. Nah, yang ini teman-teman. Nah, ini yang sebelah kanan itu hasil foto, yang sebelah kiri itu sudah berbentuk soft copy pakai aplikasi. Ini bisa dari Civil 3D ataupun AutoCAD gitu. Biasanya Civil 3D, Civil 3D. Nah, ini sudah menjadi perbedaan perbedaan eh, tujuan dan perbedaan bentuk. Sebenarnya hampir sama. Ini gambar yang sama, tapi dalam pengaplikasiannya yang berbeda. Ini hanya sudah berbentuk foto, sedangkan yang ini itu dari bentuk soft file yang akan kita tahu struktur-strukturnya. Nah, kemudian ada generalisasi peta skala besar ke skala kecil. Yang dimana kan kalau kita ingin memperbesar semakin besar skala, maka semakin besar skala atau semakin besar perbandingan satu banding berapa gitu, semakin besar maka peta tersebut akan semakin kelihatan lebih kecil, dan semakin semakin besar semakin kecil semakin kecil perbandingannya, maka peta tersebut akan kelihatan semakin besar dan semakin jelas. Nah, yang bagus itu sebenarnya itu yang 1:1, tapi tidak mungkin kan kalau kita akan membuat peta dengan jarak yang sebenarnya. Maka disinilah diperlukan dengan skala atau perbandingan. Jika kita hanya untuk traveling atau jalan-jalan, itu kita bisa menggunakan skala yang berbanding 1:100 atau 1:100.000 atau 1:200.000 gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada syarat-syarat peta. Nah, dalam syarat peta itu yang pertama, peta tersebut itu harus eh, terbaru teman-teman. Maaf ya, di sini nggak ketulis harus terbaru. Kita juga harus ada judul peta. Ini peta ini peta di mana sih lokasinya itu penting. Ada legenda, koordinat, skala peta, mata angin, dan metadata yang bakal kita pakai. Nah, kemudian itu ada contoh peta nih teman-teman. Untuk contoh peta bisa dilihat seperti ini contoh peta yang telah selesai dibuat. Nah, dari materi ini kan dapat disimpulkan bahwa geodasi atau GIS ini memiliki peran yang sangat penting dalam dunia teknik sipil. Semua proses perencanaan dan pembangunan itu memerlukan data, posisi, dan peta yang akurat agar hasilnya tepat dan aman. Mungkin penjelasan saya akan sampai di sini saja. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.